Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai keluarga dan anak-anakku semuanya. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita, administrasi infrastruktur jaringan. Baik, kali ini saya akan menerangkan tentang virtualan dan saya harapkan anak-anakku semakin mengerti ya, karena ini memang mungkin agak membingungkan kalau misalnya anak-anakku tidak benar-benar memperhatikan. Oke, dalam bab 1 ini materinya adalah melakukan konfigurasi dan perbaikan virtual local area network atau VLAN. Di sini virtual ya, berarti local area network virtual. Jadi anak-anakku harus sudah bisa membuat local area network. Kemudian kompetensi dasarnya yang harus nanti kita kuasai adalah yang pertama adalah mengevaluasi VLAN, kemudian mengkonfigurasi VLAN, kemudian mengevaluasi permasalahan VLAN, dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. Yang pertama kita akan melihat dulu ya pengertian dari VLAN itu apa. Nah, sebelum kita masuk ke sana, di sini saya gambarkan jaringan lokal. Di sini jaringan lokal ya, bukan VLAN. Jadi jangan lihat atasnya judulnya, tetapi kalian bisa melihat gambarnya. Kalau dilihat dari gambarnya, itu jelas lokal area network tanpa V di depannya. Jadi lokal area network. Kemarin anak-anakku sudah membuat jaringan lokal ya, contohnya seperti dalam gambar ini. Di sini ada 4 komputer, kemudian 2 laptop. Kemudian untuk semua komputer ini dihubungkan di switch atau hub ya yang sama ya, jadi satu switch atau satu hub yang sama. Nah, setelah kita hubungkan seperti dalam layout, kita tinggal konfigurasi IP-nya. Misalnya di sini komputer 1 itu kita kasih IP 192.168.10.1/24. Kemudian di komputer 2 192.168.10.2/24 dan seterusnya sampai laptop 2 kita kasih IP 192.168.10.6/24. Nah, kalau kita sudah konfigurasi IP ya, kemudian kita ping antar komputer. Nah, biasanya akan replay ya. Kalau sudah replay itu berarti sudah connect antar komputernya. Misalnya di sini komputer 1 kita request gitu ya, merequest ke laptop 2. Nah, di sini ya data akan dikirimkan ya, di broadcast ke semua alamat IP tersebut. Jadi semuanya akan ditanyain ya, siapa yang mengirimkan request atau siapa yang mau alamat itu punya nih siapa gitu ya. Nah, kemudian yang memiliki alamat itu akan mengirimkan juga ya kepada, akan merespon ya request dari komputer 1. Misalnya di sini laptop 2 ya. Di sini akan merespon request dari komputer 1. Jadi semua data yang dikirimkan di komputer 1 di situ akan di-broadcast ke semua komputer yang ada dalam jaringan tersebut. Nah, ini jaringan lokal. Jadi semuanya dari komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4, laptop 1, laptop 2 ini bisa saling berkomunikasi. Oke, ini adalah jaringan lokal dan saya harapkan kalian sudah paham mengenai jaringan lokal ini. Dan ingat, setiap jaringan ini IP-nya harus satu subnet. Jadi satu jaringan, tidak boleh tidak satu jaringan, karena kalau nanti berbeda ini tidak akan bisa berkomunikasi ya, tidak akan bisa saling kirim data, menerima data dan lain sebagainya. Nah, ini adalah local area network. Kemudian ada lagi seperti ini. Nah, di sini ada 3 jaringan. Ya, jaringan pertama itu adalah komputer 1 dan komputer 2 dihubungkan dalam satu switch. Kemudian jaringan
2 itu komputer 3 dan komputer 4 itu juga dihubungkan dalam satu switch. Kemudian jaringan ketiga, laptop 1, laptop 2 dihubungkan ke satu switch. Nah, ini satu jaringan yang berbeda, 3 jaringan yang berbeda. Semuanya memiliki switch-nya sendiri. Nah, kalau kita lihat ya antara jaringan yang ini dengan yang jaringan tadi, tentu saja kalau kita lihat ini hanya membutuhkan satu switch, kemudian yang ini membutuhkan 3 switch. Ya, 3 switch tentu saja untuk biaya ya ini akan lebih besar kalau kita membuat 3 jaringan seperti ini. Kemudian juga untuk memanajemen jaringan, kita juga butuh memanajemen 3 tempat ini ya, 3 switch ya, 3 jaringan. Jadi ini contohnya seperti ini. Apakah kita bisa menyederhanakan biar nanti menjadi satu jaringan atau satu switch saja, tetapi dengan IP address yang berbeda-beda? Nah, itulah nanti intinya virtual LAN adalah seperti itu. Oke, kita akan lihat virtual LAN. Kita lihat dulu di sini adalah IP address komputer 1, komputer 2 ini adalah satu jaringan yaitu 192.168.10.1/24. Kemudian IP address untuk jaringan yang kedua atau network yang kedua itu komputer 3 menggunakan IP kelas B, kelas B ya. Jadi 172.10.101.1/24 ini menggunakan kelas B ya. Kemudian kita lihat yang di jaringan atau network ketiga ini menggunakan kelas A, jadi 10.168.5.1/24. Jadi ini berbeda segmen, berbeda jaringan. Nah, kita akan gabungkan ini menjadi satu bagian, satu switch agar nanti alat-alatnya lebih ringkas lagi ya, lebih ngirit lagi lah untuk biaya. Kemudian juga untuk konfigurasi, untuk administrasinya juga akan lebih enak karena hanya terpusat di satu switch saja. Oke, kita akan lihat. Nah, seperti ini ya. Kita butuh, kalau tadi ini hanya switch saja, jadi unmanageable switch ya, atau unmanaged switch. Nah, kalau kita membuat jaringan ini kita gabungkan, kita butuh switch manageable ya, manageable switch. Jadi switch-nya bisa dikonfigurasi. Nah, seperti ini. Ya, kalau yang jaringan yang atas tadi menggunakan 3 switch, nah sekarang kita hanya menggunakan satu switch saja. Ya, switch manageable saja satu. Ya. Nah, di sini laptop 1, laptop 2 saya kasih warna kabelnya warna merah karena ini untuk network ketiga ya. Network ketiga beda jaringan dan IP-nya juga berbeda. Kemudian untuk komputer 3 dan komputer 4 ini juga beda jaringan, IP-nya jelas di sini 172 ya, kelas B seperti tadi. Kemudian yang komputer 1 dan komputer 2 ini juga berbeda jaringan, ini menggunakan kelas C. Nah, seperti ini. Nah, bedanya gimana? Ini jelas. Ini kalau nanti komputer 1 ini request gitu ya ke komputer 3, kalau jaringannya adalah seperti ini tidak bisa. Ya, jadi komputer 1 requestnya ya ke komputer 2. Ya, komputer 1, laptop 1 request ke laptop 2. Jadi di sini tidak bisa menyeberang. Ya, untuk jaringan ini tidak bisa menyeberang. Kita bisa membuat agar nanti bisa menyeberang ke sini, tetapi nanti kita butuh satu lagi alat namanya router. Tetapi kita buat seperti ini. Nah, ini yang namanya nanti virtual LAN. Jadi nanti kita buat ya dalam satu switch itu ya jaringannya berbeda-beda, networknya berbeda-beda. Kenapa kok kita buat seperti ini? Misalkan saja kita bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, kemudian perusahaan itu dalam satu ruangan itu ada bagian tersendiri, misalnya bagian keuangan, kemudian ada bagian pemasaran, kemudian ada bagian marketing.
Nah, kemudian di setiap bagian ini tidak bisa saling melihat atau meminta atau request data. Misalnya untuk bagian keuangan, ya hanya komputer-komputer bagian keuangan saja yang bisa merequest. Kemudian untuk bagian pemasaran, tentu saja hanya bagian pemasaran saja yang bisa merequest. Jadi tidak bisa antar bagian. Ya, kalau jaringannya adalah seperti ini. Nah, kenapa kok dibuat seperti itu? Yang pertama memang untuk keamanan. Jadi nanti biar setiap bagian, misalnya pemasaran tidak bisa melihat datanya dari di keuangan. Ya, begitu juga keuangan tidak bisa melihat di pemasaran. Nah, seperti itu. Kemudian untuk memanajemennya juga ini lebih enak karena kita hanya satu switch saja, ya. Berarti kita hanya mengelola satu sumber daya saja. Ya, kalau yang 3 switch tadi berarti kita mengelola 3 switch, ya, 3 sumber daya. Jadi mungkin akan lebih repot. Nah, kalau satu seperti ini mungkin akan lebih enak. Nah, ini adalah virtual LAN. Jadi dalam satu switch, ya, biasanya switch yang kita gunakan adalah manageable switch. Jadi berbeda dengan switch yang biasa kita gunakan. Kemudian kita bisa membuat blok-bloknya, ya. Jadi bagian-bagiannya tadi, komputer yang digunakan untuk bagian keuangan, komputer yang digunakan untuk bagian pemasaran, atau kalau di sekolah, komputer yang digunakan untuk siswa, komputer yang digunakan untuk guru, kemudian komputer yang digunakan untuk karyawan. Siswa mungkin tidak bisa melihat, ya, data yang digunakan, komputer yang digunakan guru, walaupun itu dalam satu jaringan saja, ya, dalam satu jaringan. Ya, seperti itu. Itu pengertian dari virtual LAN. Oke, kemudian nah, ini ya, perbedaan antara unmanaged switch dan managed switch, ya, berdasarkan fitur-fiturnya. Ya, yang pertama, fitur monitoring. Pada manajemen switch terdapat fitur monitoring yang berguna untuk melakukan konfigurasi IP address dan mengecek transfer data melalui IP address, protokol SNMP, atau lainnya. Sementara itu unmanaged switch tidak memiliki keunggulan tersebut, sehingga pengecekan hanya dapat dilakukan untuk memastikan data yang dikirim sampai ke tujuan atau sebaliknya. Jadi managed switch, ya, manageable switch itu lebih pintar, ya, karena bisa kita melakukan konfigurasi IP address-nya dan pengecekan data. Oke, kemudian network redundance, ya, network redundance. Di sini network redundance menyediakan jalur cadangan selain jalur utama. Ketika jalur utama terputus, proses transfer data akan melewati jaringan backup. Network redundance terdapat pada managed switch. Saat terjadi masalah link, secara otomatis link backup akan mengambil alih. Namun fitur network redundance ini tidak terdapat pada unmanaged switch. Jadi tidak terdapat di unmanageable switch, ya. Jadi di sini hanya managed switch saja yang ada. Nah, jadi ada jalur untuk backup-nya. Kalau misalnya nanti jalur satu putus, ada backup-nya. Itu network redundance. Kemudian pengelolaan lalu lintas data. Jika menggunakan unmanaged switch, tidak ada pengelolaan prioritas lalu lintas data. Semua jenis data diperlakukan sama, baik untuk urgent maupun yang sebaliknya. Namun dengan menggunakan managed switch, ya, Anda bisa mengatur jenis data yang ingin dikirim terlebih dahulu. Jadi kita bisa membuat skala prioritas. Jadi data-data apa yang harus dikirim terlebih dahulu dan apa yang mungkin belakangan. Nah, ini kita bisa membuatnya untuk pengelolaan lalu lintas data. Misalnya saja bagian keuangan, data-datanya kita berikan prioritas utama. Nah, ini bisa. Atau misalnya kita bisa membuat misalnya untuk kirim email, itu mungkin akan kita buatkan skala prioritasnya, ya, biar mungkin kalau kirim email mungkin
butuh ya. Jadi kita bisa kita buat bahwa itu yang utama skala prioritasnya. Ini untuk pengelolaan lalu lintas data. Nah, kemudian pengertian VLAN itu apa? VLAN yaitu sebuah cara pada jaringan komputer untuk membuat jaringan-jaringan yang menurut logika terpasang secara berkelompok dalam alat fisik yang sama. Jadi fisiknya sama, ya, fisiknya sama, alatnya sama, jaringannya itu sama, ya, komputernya terhubung dalam switch yang sama, tetapi secara logika ini memiliki jaringan yang berbeda. Ya, jadi jaringan untuk komputer untuk siswa itu berbeda dengan jaringan yang untuk Bapak Ibu guru. Secara logika berbeda, namun secara fisik mungkin adalah sama. Ya, seperti itu. Nah, VLAN itu sendiri adalah bagian dari jaringan Local Area Network atau LAN, dan dalam satu jaringan bisa terdapat banyak virtual LAN. Ya, jadi kita bisa membuat banyak VLAN ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kalau di sana misalnya saja kita membuat WiFi gitu ya, pakai WiFi. Jadi nanti kita bisa membuat banyak virtualnya ya, virtual LAN-nya dengan menggunakan WiFi tersebut. Misalnya kalau nanti untuk guru kita buat kecepatannya lebih cepat, kemudian untuk siswa kita buat lebih lambat, kemudian untuk kepala sekolah mungkin akan lebih cepat lagi. Tetapi dalam satu mesin atau satu alat fisik ya, satu alat ya, itu bisa digunakan nanti untuk jaringan itu, jaringan kepala sekolah, jaringan guru, jaringan siswa. Nah, seperti itu ya pengertian virtual LAN. Oke, kemudian fungsinya. Nah, fungsi kenapa kok kita menggunakan virtual LAN ini ya untuk membuat jaringan. Oke, yang pertama adalah cost reduction ya, cost reduction ya, yaitu penghematan dari penggunaan bandwidth yang ada dan dari upgrade perluasan network yang bisa jadi mahal. Jadi di sini cost ya, cost itu adalah pengeluarannya mungkin akan lebih hemat kalau kita menggunakan virtual LAN ini juga ya, karena kita bisa manajemen bandwidth kita ya sesuai keinginan kita dalam satu network ya, dalam satu jaringan fisik yang sama. Kemudian juga alatnya juga tentu saja lebih sedikit ya kalau kita menggunakan VLAN seperti yang tadi ya. VLAN kalau yang enggak VLAN berarti kita butuh 3 switch tadi, jadi mungkin lebih mahal. Kemudian security ya, security yaitu keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri ya, karena segmentasinya bisa dipisah secara logika. Lalu lintas data dibatasi segmennya. Jadi kita bisa membuat security-nya ya, bisa membuat keamanannya. Jadi setiap jaringan itu, untuk jaringan siswa, untuk jaringan guru, untuk jaringan karyawan, nah kita bisa membuat security masing-masing. Misalnya untuk jaringan siswa kita batasi saja tidak bisa menggunakan Facebook misalnya. Nah, itu bisa. Untuk jaringan yang lain bisa. Oke, kemudian higher performance ya, higher performance yaitu pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil, yang tentunya akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Jadi seperti tadi untuk broadcast, kalau kita gunakan jaringan lokal biasa, kalau satu komputer mau request ke komputer yang lain, nah ini semua komputer akan dikirimkan requestnya ya, padahal cuma satu komputer saja. Nah, kalau kita menggunakan virtual LAN, jadi kita bisa request ke jaringan ya, tentu saja hanya dalam satu virtual LAN itu saja yang di broadcast. Kalau beda virtual LAN berarti tidak akan disampaikan sampai ke sana. Nah, makanya performanya ya lebih akan bagus ya, lebih cepat. Kemudian improved IT staff efficiency, yaitu VLAN memudahkan manajemen jaringan
karena pengguna yang membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. Jadi kalau manajemen jaringannya kita sederhanakan seperti tadi, mungkin kita juga butuh staf IT-nya juga tidak terlalu banyak karena kita hanya menangani satu peralatan saja. Jadi sumber dayanya lebih efisien. Ya, kemudian dari alatnya juga kita hanya butuh satu alat, ya tidak butuh banyak alat, makanya lebih efisien juga. Kemudian sampler project or application management, yaitu VLAN menggabungkan para pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Ya, jadi kita bisa menggabungkan ya penggunaan jaringan ini ya dalam satu peralatan yang didukung ya untuk efisiensi tadi, ya untuk menangani permasalahan kondisi geografisnya. Jadi lebih simpel lagi, lebih sederhana lagi ya untuk aplikasi, untuk projectnya. Kemudian broadcast stream mitigation, yaitu pembagian jaringan ke dalam VLAN akan mengurangi banyak device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast stream. Hal ini terjadinya karena adanya pembatasan broadcast domain. Jadi seperti tadi bahwa jika seandainya komputer satu dalam virtual LAN itu ya, komputer satu itu mengirimkan request ke komputer 2, nah ini untuk data tidak akan di broadcast atau tidak dikirimkan ke semua jaringan dalam satu jaringan itu ya, tetapi hanya dikirimkan dalam satu virtual LAN saja. Jadi kalau dalam gambar di sini, nah ini tentu saja komputer 1 hanya akan di broadcast ke komputer 2 ya, tidak akan dikirimkan ke komputer 3, komputer 4 atau yang lainnya. Makanya lebih efisien kalau tidak menggunakan virtual LAN, komputer 1 ya kalau mau request itu akan dikirimkan ke semua komputer. Jadi jaringannya akan lebih padat. Makanya kalau menggunakan virtual LAN seperti ini, nah ini jaringannya mungkin tidak akan padat karena hanya di broadcast ke dalam satu jaringan saja yang sesuai. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari virtual LAN. Demikian anak-anakku, saya harapkan anak-anakku lebih lagi mengenal dan bisa memahami maksud dari virtual LAN tersebut. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan anak-anakku segera tanya. Nanti saya akan menjawabnya. Saya lebih suka kalau anak-anakku bertanya. Ya, kalau anak-anakku bertanya berarti anak-anakku memang benar-benar pengen menguasai, juga memperhatikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bertanya, tetap semangat, waspada dan jaga kesehatan.